para mahasiswa di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan tentang e-government, electronic government. Sekali lagi kita akan bersama dengan Profesor Dr. Eko Indrajit. Halo, selamat pagi Prof. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terserah. Karena ini di internet. Kalau ditaruh di YouTube kan nggak jelas pagi, siang, sore, malam. Baik, kita akan bicara soal e-government. Ya. Nah, apa sih e-government? Tugas pemerintah itu sekarang nih di era demokrasi itu kan melayani masyarakat. Public services. Public service. Ya. Melayani masyarakat yang dilakukan pemerintah itu melalui dua cara, aktif dan pasif. Aktif dengan cara langsung melayani. Nah, kayak perizinan, ketemu langsung sama rakyatnya lewat apa? Misalnya untuk perizinan, untuk pertanahan, dan lain sebagainya. Tapi ada yang sifatnya pasif. Apa itu yang sifatnya pasif? Membuat public policy. Public policy. Membuat kebijakan. Kebijakan. Nah, dulu itu selalu dilakukan sampai sekarang. Nah, mari kita lihat yang satu dulu, yang tadi yang langsung, yang melayani. Nah, masyarakat kalau ditanya pengennya apa? Semua bilang kalau kayak di Indonesia yang orangnya banyak ini, kalau ditanya pengennya apa? Pengen semua pelayanannya cepat, murah, baik, cheaper, better, saya juga begitu. Udah, gitu aja. Nah, bagaimana caranya? Mustahil melayani orang Indonesia yang jutaan tersebut tanpa menggunakan teknologi. Kan teknologi dipakai untuk membantu manusia agar melakukan pekerjaannya menjadi lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, lebih terkendali, lebih transparan. Nah, pada saat teknologi maju, sedang berkembang itulah, maka teknologi informasi dipergunakan oleh pemerintah untuk tadi merubah pola pelayanan masyarakat sehingga lebih efektif, lebih efisien, lebih terkendali, transparan, accountability. Yeah. Nah, dari situlah kemudian mulailah keluar istilah macam-macam. E-procurement, gitu, e-licensing, e-budgeting, yang depannya II semua. Itu kalau dipakai oleh pemerintah. Ya. Jadi bagaimana teknologi informasi dipakai untuk membantu pemerintah dalam melayani publik. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua, waktu pemerintah membuat policy atau kebijakan, tujuannya kan membuat suatu lingkungan yang kondusif. Atau untuk mencegah supaya tidak chaos. Nah, kebijakan yang benar itu kan kalau didasari pada data atau fakta yang benar. Nah, fakta dan data yang benar itu asalnya dari mana? Dari data semua kan? Data. Sumbernya dari Indonesia ini datanya ada jutaan, banyak sekali volumenya. Nah, itulah yang nanti akan dikumpulkan, dijadikan bahan untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah agar kebijakannya benar-benar efektif. Nah, itu awalnya begitu dahulu. Gini Prof, mungkin bisa disebutkan beberapa contoh tentang penggunaan e-gov di Indonesia. Ya. Nah, yang terkenal kan sekarang ada di kota-kota semacam Surabaya dan Jogja, gitu istilahnya ya. Jogja ya? Iya, Jogja terkenal, Surabaya terkenal, bahkan sudah bukan di Indonesia lagi, tapi sudah di seluruh dunia gitu ya. Nah, misalnya, kalau saya tanya, Mas Bambang, kantor tuh dari jam berapa sampai jam berapa? 8 sampai jam 3. 8 sampai jam 3. Ya. Ya. Kalau kita banyak yang bilang, kita pengen bisa membuka investasi untuk luar negeri. Beda waktu. Itu yang simpel aja. Gitu. Jam 8 sampai jam 3 di sini, kita tutup kantor, di Amerika baru buka. Jadi ketika di Jogja atau di Surabaya, nggak ada yang angkat. Nah, tetapi kalau kita membuat suatu aplikasi gitu ya,
di mana bisa langsung dihubungkan dengan orang yang siap menjawab pertanyaan mengenai investasi di situ, itu bisa dikategorikan sebagai e-gov simple. Tapi itu tuh hasil ada di back office, model komunikasi, model aplikasi misalnya. Saya ingin istilahnya punya izin untuk mendapatkan satu izin berusaha di Indonesia. Izin usaha. Berapa lama orang luar negeri datang ke Jogja misalnya? Baru datangnya aja. Baru datang, bawa uang, mau invest, sampai dia boleh benar-benar bisnis. Berapa lama? Bisa sampai 3 bulan? Nggak tahu. Bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Oke. Betul kan? Ya, sekitar itu. Nah, di Singapura 1 hari selesai. Oh. 1 hari selesai. Wah, senang pas ya kan? Artinya mulai dari bikin PT-nya, mulai dari ngecek orangnya, mulai dari dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan secara elektronik. Tanpa ketemu tatap muka, ya. Dan sekarang mereka lagi bersaing main jam-jaman sekarang. Kenapa? Semua rebutan investor. Loh, kalau investor jangka pendek kan 3 bulan sudah terlalu lama istilahnya. Nah, karena orang pengennya cepat untung. Betul lah, disitulah mulai berkompetisi antara negara. Tapi ada juga yang untuk publiknya sendiri. Anda bisa lihat bagaimana ngantrinya kalau kita ke kantor-kantor pemerintah, begitu kan? Datang, ya ada yang udah modern ngambil nomor, tapi ada yang suruh tunggu nggak tahu gimana caranya. Nanti dikasih tahu sama calo katanya begitu kan. Nah, padahal kan mestinya gampang. Misalnya dia punya aplikasi, saya lihat dari handphone, saya lihat dari internet, saya daftar. Oh baik Pak, Bapak kalau datang nanti datang jam 4. Karena sekarang Bapak urutan 100 misalnya begitu. Jadi dia nggak buang waktu kan. Nah, jam 4 kurang dia bisa datang. Nah, hal-hal yang simpel begitu sebenarnya menyenangkan masyarakat gitu ya dalam berinteraksi dengan publik. Apakah sebenarnya ketika akan menerapkan e-government itu memerlukan biaya yang mahal toh? Nah, konsep e-government yang paling sering diterapkan kan begini. Pemerintah itu kan sangat birokratik. Chain command control ke atas. Kalau ada pelayanan yang antar departemen, Anda bisa bayangkan berapa lamanya? Iya, belum tentu mereka akur juga. Kalau paspor hilang, Anda dapat paspor yang baru, itu berapa departemen yang terlibat menurut Anda? Imigrasi. Ya, luar namanya hilang, kepolisian dilaporin dulu. Luar negeri dapat lagi, intelijen dapat lagi karena itu dokumen negara. Oh iya, bukan milik seseorang. Makanya mulai keluar. Mestinya yang bergerak itu adalah datanya, bukan orangnya. Di tempat kita kan yang bergerak orangnya. Dari lapor ke polisi, nanti lapor ke sana, lapor ke sana, lapor ke sana, lapor ke sana. Kalau yang ngurus paspor itu Mas Bambang atau saya, Indonesia nggak rugi. Kenapa? Ya kita siapalah gitu kan. Emang siapa? Tapi bayangkan kalau itu paspornya di Rut BUMN, yang minggu depan mau ikut tender di Vietnam, mau ikut tender di negara lain. Ya kalau nggak paspornya hilang, tidak ada pelayanan satu atap seperti yang sekarang mulai banyak, kan yang rugi kita sendiri. Gagal. Dari situ kita melihat ada kesempatan-kesempatan. Makanya keluarlah istilah pelayanan. Dari situ kita melihat ada kesempatan-kesempatan. Makanya keluarlah istilah pelayanan satu atap begitu kan. Jadi kita hanya di bawah satu atap aja. Biarkan datanya yang seliweran, biarkan informasinya yang jalan, informasinya yang melayani publik, yang saling mengecek, itu diserahkan ke swasta. Tapi kita sebagai rakyat nyaman karena pihak swasta udah biasa kalau kalau nggak kalah bersaing atau kota akan tetapi diawasi oleh pemerintah apa yang supaya benar secara awal. Nah itu nanti hasil pemasukannya menjadi hasil pemasukan daerah itu. Nah kalau informasinya kreatif itu saya tanya paling simpel deh ya, kita lari dikit, bergerak dikit, berbeda dikit tapi analoginya sama nih. AirAsia tahu? Kalau ada naik AirAsia, yang ngeprint tiketnya siapa? Kita. Printernya siapa? Kita. Tintanya siapa? Saya. Yang ngeprint siapa? Saya. Kok seneng? Karena langsung kenapa? kita. AirAsia berhasil melempar biaya ke customer, tapi customernya seneng. Oh ya, itu sebuah fenomena. Nah, sama. Kalau pemerintah bisa membuat suatu aktivitas
aktivitasnya dilempar ke masyarakat, tapi masyarakat merasa senang. Kenapa Inovasi. tidak? Kenapa tidak? Di Oke. situ inovasi terjadi. Stop. Tentu ini pembicaraan masih panjang dan kita akan berbicara dengan tema yang lain, dan kita akhiri dulu tema ini mahasiswa di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.